Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas Ketiman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita banyak karunia, nikmat dan kemurahan yang tidak terhingga bagi kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir. Terakhir, pembahasan kita itu sudah masuk tentang hak-hak istri yang bersifat non-materi. Itu ya kemarin. Kalau yang sifatnya materi itu mulai dari mahar, kemudian al-jihaz, ya, kemudian nafkah, gitu ya. Nah, hak-hak yang non materi, al-huquq ghairul madiyah, itu pertama adalah husnul muasyarah. Husnul muasyarah itu perlakuan yang baik. Yang kedua itu adalah siana, penjagaan, menjaga, terutama adalah menjaga kehormatan. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada pembahasan yang tersendiri tapi merupakan hak sekaligus kewajiban juga bagi istri. Itu juga hak juga. Itu adalah apa kemarin, ityanur rajuli zawjatahu. Jadi hak biologis, makanya begitu ya. Hubungan biologis itu merupakan hak sekaligus kewajiban. Terakhir kemarin kita bahas berapa lama ya
sebagian lain berpendapat 4 bulan ya maksimal. Jadi tidak bicara pantasnya, tapi maksimal ya itu 4 bulan. Berdasarkan dalil lain di ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, ayat tentang batas ilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Itu kemarin. Jadi satu periode atau satu masa ilah. Ilah itu adalah sumpahnya suami ya untuk tidak menggauli istri, batasnya 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, maka sebagian ulama berpendapat boleh hakim itu memisah, ya, memutuskan pisah. Ya, apalagi kalau itu dianggap sebagai hak dari seorang istri, boleh istri untuk menuntut berpisah. Gitu ya. Itu kemarin seperti itu. Tapi ada juga yang memberi batas lain, bukan karena tanpa uzur ya. Ada juga yang memberi batas lain berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika belusuan, nah gitu ya. Belusuan itu ya Umar bin Khattab yang asli gitu ya. Belusuan asli itu Umar bin Khattab. Belusuan saiki itu temen apa mboten itu meragukan gitu ya. Umar bin Khattab ketika belusuan, kalau video ini masalahnya belusuan ya, ada di video, ada dipersiapno sehingga langsung mendengar sesungguhnya seorang perempuan itu bersenandung ya, tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu qala alayya anna khalila mulaibuhu. Kemarin ya, wallahi laula khasyatallahi wahdahu la harraka min hadzas sariri jawanibuhu. Itu syair Arab gitu. Walakinna rabbi wal haya'u kafini wa ukrimu ba'li an tuqa'a mahraqibuhu. Syair Arab itu dan lagu ya, yang kira-kira maknanya kocik suwe ini bunyi anu konco kan gitu ya. Itu sambatnya seorang perempuan pada masa Umar bin Khattab ya. Dan sudah lama saya ini ditinggal oleh kekasih saya, oleh suami saya ya. Demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah saja, dan juga ya, kalau tidak karena takut kepada Allah, mesti sarir itu dipan ini mesti ya sobah karena dewi gitu ya. Maka hanya karena saya itu masih
itu sudah cukup untuk saya tetap menghormati, tetap memuliakan keluarga saya, suami saya, gitu ya. Gone tinggoni wong, gitu ya. Itu kurang lebih. Mendengar itu Umar bin Khattab akhirnya takon ajudan-ajudannya, petugas-petugas. Wong wedok iso. Kata petugasnya, ya niku ge bojone anak buah sampean dhewe sampean kirim perang. Ya. Sampean kirim perang niku bojone gak mulai-mulai. Oleh Umar bin Khattab kemudian dikirim wis sampean kirim niku sampean terno nang bojone kono tidak gremeng ae. Gitu ya. Nah, ketika dikirim ke tempat medan perang itu, bojone ya jenenge ini ati perang sampean utang wetok-wetok ya. Ya. Guru wayahe mulih jadi ngono. Sing liyane karo sing disambang gitu wis sambang dhewe. Akhirnya enggak ada solusi. Umar bin Khattab waduh lah pokoknya. Intinya tanya kepada anaknya namanya Hafsah. Ya, Hafsah itu juga istrinya baginda Rasulullah SAW. Tapi ini kan peristiwanya setelah masanya Nabi. Jadi setelah Nabi SAW berkonten. Hafsah perempuan itu berapa lama tetap ditinggal oleh suaminya. Hafsah motor kok dengan tanglet akan sahur ya. Kata Umar bin Khattab kok bukan karena saya itu mikiri umat saya, mikiri masyarakat saya, ya saya gak tanya. Jadi masalahnya belum mari ya ngomong. Kemudian kata Hafsah 5 atau 6 bulan. Nek kula pribadi subjektifnya omong 5-6 bulan itu pun tahun gitu ya. Kan sejak saat itulah Umar bin Khattab itu membuat kebijakan bahwa pasukan perang diberi masa tugas paling lama 6 bulan. Gitu ya. Jadi pendapatnya tadi itu pantes sih dan maksimal sekali, maksimal minimal ya sekali dalam satu masa bersih. Ya, nanti pendapat yang lain itu tadi kita 4 bulan, gitu ya. Nah, dengan ini 6 bulan. Itu suwe-suwe ini sama. Tapi ada peristiwa lain yang juga dihadapi oleh Umar bin Khattab. Ya, ada seorang perempuan mengadu kepada Umar bin Khattab. Umar, kula niki enggak ada bojo pendi poso. Ya, bengi. Ya, tenan bengi salat kamari mari, gitu kan. Lah kula niki kate sambat wong niku ibadah kok gak pantes. Tapi gak sambat kok gak betah kan gitu ya. Kata Umar bin Khattab, yo wis sesuai laporan sampean. Berarti bojo sampean itu sak api-api wong. Gak usah diganggu wis. Ya. Pegawainya Umar bin Khattab mendengar itu ganti Umar dengan ini sajane disambati. Lho kok sampean jawabnya kok jenengan iki disambati golek solusi tapi sukan kok. Nah terus piye mau ngaku krungu niku jenenge bener ya alasannya. Alasannya bener wancane digawe poso apa digawe seorang mosok kate gak oleh kan gitu ya. Boten ngoten malah. Lah terus ya wis marekno. Maka itu namanya Ka'ab al-Asadi. Itu diutus oleh Umar bin Khattab.
menyelesaikan urusan wong wedok iki akhirnya dipanggil lah suaminya. Ya. Pak, dengan dipanggil ngurusi menyelesaikan urusan sampean dan istri. Wonten napa bojo sampean niku laporan jenengan. Napa sing dilaporno kurang mangane? Apa kurang sandang papane? Boten niku. Itu yang terus napa? Ini gua sampean dianggap tidak pernah memperhatikan kebutuhan biologis istri. Nah, terus ya Allah, ya sudah, pantas-pantasnya nggak begitu. Di situ ada Umar bin Khattab. Lah ya pantas ya Allah, sampai itu nggak ada jatah di Gusti Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu nggak ada jatah papat di Gusti Allah. Nek jatah papat berarti paling boten dino Senin ketemu bojo nomor siji, dino Jumat itu wis kudune ketemu maneh. Bojo sampean mek siji, tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu sampean tinggal terus, tinggal ibadah, ditinggal sholat, ditinggal poso. Ya mestinya oke lah sampean umpama gelem, umpama karep poso, ini sampean poso. Senin ketemu bojo, Selasa, Rebo, Kamis, monggo sampean poso. Kau apa? Awan, bengi sampean sholat sampean tek, kau apa? Tapi Jumat itu terus ketemu. Ngoten lho. Itu yang disampaikan oleh Ka'ab al-Asadi. Mendengar itu kata Umar bin Khattab, kayak krungu iki. Cara berpikir sampean itu kok ngerti ayat Al-Qur'an itu kok kaya ngono. Pinter sampean, wis sampean dinas nang kota Basra. Jadi Ka'ab al-Asadi dianggap bisa menyelesaikan dengan argumentasi yang baik. Ya wis sampean kayak tugas dari gubernur Basra. Sampean berarti ngerti napa jenenge hikmah-hikmahnya hukum syariat Islam. Nek tekan jabone tok mosok salat kau ya mosok poso kau tekan jabone tok. Tapi intinya itu dalam kaitan ini ternyata ditemukan tidak ada dalilnya. Tapi ternyata ada hak yang seperti itu kata Ka'ab al-Asadi. Itu menjadi argumentasi bahwa paling boten petang dino pisan itu ketemu. Nek boten nenten utuh. Nah nek sing sahabat-sahabat sing sadereke wau kan niku enten uzur napa tugas. Uzur napa jenenge macam-macam uzurnya. Sampai batasnya 6 bulan. Itu karena tugas. Nah, meskipun uzur tugas itu uzur yang dibenarkan, tapi oleh Umar bin Khattab diputuskan, ya setiap yang bertugas 6 bulan itu balik. Nah, gitu. Jadi dari situ, nek mboten nenten uzur, batasnya itu 4 hari. Itu hak. Kalau ada uzur, ya rodok suwe titik, suwe-suwe nih 6 bulan. Begitu. Sebagian yang lain yang berpendapat sekali dalam waktu 1 masa suci, ada yang 4 bulan berdasarkan dalil ilah. Ini dalil Islam. Tapi boleh ini tetap juru memahami intinya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu terkait dengan haknya. Ya. Baik. Ini terkait dengan hak istri atas suami, baik yang materi maupun non materi. Nah, kemudian ada pembahasan tersendiri tentang ilah. Tadi sudah dibahas, tapi ada pembahasan sendiri tentang ilah. Oke.
Al-ilahu ilah cuwili ini kedua kacamata. Ta'rifuhu al-ilahu fil lughah, pengertiannya ilah menurut bahasa itu al-imtina'u bil yamin, perjalanannya 2 bulan mosok ono mek 10 dino, mosok 20 dino, maka ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dulu itu haji itu bukan saja untuk tujuan beribadah haji secara khusus, sekaligus juga untuk belajar. Ya, mencari ilmu dia ketemunya ketika haji. Berguru kepada syekh, kepada guru, kepada orang yang lebih mengerti, para ulama, para faqih ya dengan haji. Nah, kalau niatnya haji itu juga untuk supaya tidak ketemu istrinya, ya kan? Menan wis tak kelem tak tinggal lu mau haji hari ya, gitu ya. Tidak menceraikan, tapi seperti itu juga hilang. Gitu ya. Lebih-lebih dengan menceraikan. Wa qad kana ar-rajulu fil jahiliyyati yahlifu ala alla yamassa imra'atahu as-sana was-sanatain wal aktsar min dzalika bi qasdil idrari biha fayatrukaha mu'allaqatan la hiya zaujatun wa la hiya mutallaqatun. Dulu pada masa jahiliyah biasa kaum suami itu, laki-laki itu meninggalkan istrinya dengan sumpah tidak akan menggauli lagi 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lebih dengan tujuan idrar, cek kapok. Karena dulu itu suami punya 1, 2, 3, 4 atau bahkan lebih dari itu istrinya. Ninggal siji kan gak apa sih anak 3. Ninggal siji sih anak 5 itu biasa gitu. Ya, saniki wali sampean. Wani sampean. Gitu kan. Itu kalau dulu begitu. Nah, itu tujuannya idrar, untuk membuat seorang istri itu susah, untuk menyusahkan, diniati kayak susah. Dengan status lahia mutallaqah wala hiya zauja. Diarani bojo iki boten kenek kok gak tau ketemu, boten tau disambangi. Diarani mutallaqah iki boten asal wong dereng dicerai. Jadi status istri tidak diceraikan dalam waktu yang lama dulu itu ada. Karena itu nanti dalam masa Islam disitulah ada hak istri, hak untuk menggugat cerai. Saat ini kebacut begini, titik-titik gugat. Jadi data gugatan cerai dari istri ke suami itu terus meningkat juga. Ya, pernah saya sampaikan. Di antara yang paling tinggi itu ya Jawa Timur. Jawa Timur itu ukurannya ya Surabaya, kan gitu ya. Itu paling tinggi. Ini kebacut. Belum tentu karena faktor haknya, tapi karena masing-masing keinginan pribadi-pribadi. Nah, itu tak belajar agama, tak belajar syariat. Ya, kapan itu menjadi haknya, kapan itu belum menjadi haknya, enggak tahu kan. Pokoknya berdasarkan KHP. Kalau dulu suami enggak menceraikan, enggak wani. Ya, karena resikonya ya tidak punya suami. Kalau dulu tidak punya suami, itu persoalan yang tidak mudah dihadapi. Bukan karena masalah ngurus anak, ya. Dan kalau
tinggal bertahun-tahun selama tidak diceraikan, ya menganggap masih istri dari seorang laki-laki. Nah, disitulah nanti Islam memberikan batasan yang tadi disebutkan, itu 6 bulan, gitu ya, paling suwe kalau tanpa uzur. Kalau dengan uzur bisa lebih lama, tidak masalah. Kalau dengan tugas dinas itu lama lebih lama. Tapi kalau tanpa uzur, wongnya orang kurwane, tapi dia gak sumul misalnya, itu namanya tanpa uzur. Nyambut kayak ini cik, orang tahu digeloki, nah misalnya kan, itu tanpa uzur. Kalau tanpa uzur 6 bulan haknya seorang istri untuk gitu ya. Itulah kira. Fa'aradallahu subhanahu ayyadha haqqan li hadzal amali dharri fa waqqatahu bi muddati 4 ashhurin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuat batasan, ya, suami boleh, ya, meninggalkan istrinya tanpa uzur itu harus jelas. Berapa itu? 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tuhan 220. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Mungkin ketara nek wis padha, nek wis suami itu duwe karep kuat untuk menceraikan, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kerentek tok nang atine dan itu kuat sekali, itu nanti akan diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya wa in azam talaqa fa innallaha sami'un. Nah, jadi suami itu punya keinginan kuat untuk menceraikan, ya, meskipun hak murni kata cerai, Allah witru, Allah witr, ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka Allah membatasi batasnya itu selama 4 bulan. Ya, di mana seorang suami bisa meninggalkan istri. Fa in raja'a fi tilkal muddati aw fi akhiriha bi an hanasa fil yamini taqaraba wa la amassa zawja wa la massa zawjatahu wa kafara an yaminihi fiha wa illa talaqa. Maka dalam kurun waktu 4 bulan atau batas akhirnya 4 bulan, ya, dia bisa membatalkan sumpahnya itu. Ya, tentu saja dengan kafarah. Kalau sumpah ya kafarah yamin, kafarah sumpah, ya, itu baik dengan puasa 3 hari, memberi makan orang miskin 10 orang, atau dengan memerdekakan budak. Ya, untuk poso dhisik minimal atau dino, nek mboten pondo kan poso dhisik untuk dino, baru kemudian nanti bisa menggauli istri. Nek boten, maka harusnya dia wa illa talaqa, dia menceraikannya. Muddatul ila, batas waktunya ila. Ittafaqal fuqaha ala anna man halafa an la yamassa zawjatahu akthar min 4 ashhurin kana muwalliyan. Wa ikhtalafu fi man halafa an la yamassa 4 ashhur. Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu yathbutu lahu hukmul hilal. Wa dhahaba al-jumhur wa minhum al-a'immah as-salasa ila annahu la yathbutu
Abu Hanifah boten sumpah itu sampai petang bulan itulah ilah. Gitu ya. Nek durung petang bulan boten ilah, meskipun sumpah tetap ada kafarahnya, tapi tidak atau belum jatuh hukum ilah. Hukum ilah setelah 4 bulan. Tapi yang lain dengan zahir ayat itu menyatakan ilah itu ya batas waktunya 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan maka dua pilihannya, yaitu al-fai'u fa'in fa'u fa'innallahu ghafurun halim. Ya, atau kedua adalah at-thalaq. Ya, cerai. Hukmul ilah idza halafa alla yaqruba zawjatahu fa in masa fil arba'atil asyhuri intaha ilah wa lazimathu kafaratul yamin. Jadi kalau seorang suami itu bersumpah tidak menggauli istrinya dan itu sampai batas waktu 4 bulan, maka berhentilah masa ilah. Ya apa nek wis petang bulan ilahe wis otomatis leren karepe dhewe, wis itu batasnya. Sehingga ketika itu nek encene kepengin terus jadi bojone atau masih meneruskan perkawinannya, maka dia harus membayar kafarah dari sumpahnya. Wa idza madatil muddatu wa lam yujami'ha fa yara jumhurul ulama anna lizaujati an tutalibahu imma bil wad'i wa imma bit talaq. Maka kalau sudah lewat 4 bulan itu, disitulah istri mempunyai dua pilihan hak. Pertama, minta digauli atau minta diceraikan. Fa in imtana'a anhuma, kalau permintaan yang dua itu juga tidak dipenuhi oleh suami, annal qadhiya la ma fa yara malikun anna lil hakimi an yutalliqa alaihi daf'an bid-darari 'ala zawjah. Imam Malik berpendapat pengadilan hakim bisa menceraikan ya hubungan keduanya, memisah hubungan keduanya untuk menghindari bahaya bagi istri. Tanggulan hari wis hakim punya kewenangan untuk memisah supaya istri itu jelas statusnya, perempuan itu jelas statusnya. Wa yara Ahmad wa Syafi'i wa ahlu dhahir, sementara Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lain yang menggunakan dhahir ayat annal qadhiya la yutalliqu wa innama yadhiqu 'ala zawji wa yahbisuhu. Ini namanya hukuman ta'zir. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan beberapa yang lain berpendapat nggih boten saged hakim itu memutuskan cerai wong suaminya tidak mencerai. Yang bisa dihukum ta'zir, dikurung. Ya, itu misalnya. Kan seperti itu, istri itu mengetahui apa tidak kalau dia dihilang? Napa? Istrinya itu mengetahui apa Oh, tidak? kudune roh kan gak aku ya takon. Ya, meneng-menengan. Ya meneng-menengan ya takon. Kan seperti itu, mereka pada waktu itu apa alasan mau dihilang? Napa? Bisa aku mau. Bukan mau. Ilah kok, bukan kemauan istri. Bukan kondisi. Boten. Kan itu sih kan. Kok dia menerima dihilang? Bukan menerima. Ya sajane gak terima. Tapi hak untuk menceraikan itu ada pada suami. Makanya nek saniki kuali. Sampeyan gak disopo. Kuali. Awani to sampeyan. Karena itu tadi pengetahuannya jelas, komandannya itu suaminya. Ya kan gitu. Komandannya suaminya. Nanti dalam Islam ada namanya hak istri itu kalau merasa memang dirugikan terus-menerus. Ya.
hak untuk minta cerai. Itu ada haknya. Tapi ini sebelum itu, maka pada masa itu nggak begitu. Suami yang pegang komandonya kan begitu ya. Itu memang begitu. Terima ya gak terima asli ini kan gitu. Salah apa dia seperti itu kan gitu ya. Tapi itu sebagai bentuk komando ada di suami, maka kemudian dilakukan seperti itu ya kan gitu ya. Tapi supaya juga sebagai bentuk penghormatan kepada istri, posisinya istri supaya tidak kalah ya begitu saja. Kalau suami berkehendak untuk kembali sampai kafarah, bayar. Jadi kafarah baik dengan kafarah sumpah, baik dengan puasa atau dengan memberi makan orang miskin atau dengan memerdekakan budak, itu adalah bentuk hukuman Allah, dan istri supaya tahu dengan itulah Allah menyamakan kedudukan istri. Bukan dengan balasan yo tak belum aku yo bukan begitu. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur supaya memang dalam keluarga itu jelas komandannya. Nah, supaya komandannya itu tadi tidak semena-mena dengan memberi sumpah dan sebagainya, maka Allah memberi hukuman, kafarah itu hukuman. Ya. Kalau sudah hukuman, maka disitulah sebenarnya Allah mengangkat derajat istri. Umpamanya wis perlakuan yang sama, ruwet itu. Ngono kabeh iso-iso. Kan gitu ya. Hubungan suami istri pasti buyar gara-gara gitu kan gitu. Maka Allah itu sudah mengatur. Ya, posisi ini sampai itu memang bukan komandan. Tapi komandan itu ana hukumannya. Ya samalah, kalau suami itu kepada istri begitu, istri kepada anak ya begitu, bodoh aja. Yang paling dipatuhi dalam keluarga itu kan ibunya misalnya kan, itu menunjukkan bahwa Islam itu menempatkan penghormatan itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Apa motivasi istri tersebut mempertahankan pernikahan itu, Pak? Apa? Motivasi istri tersebut mempertahankan pernikahan itu. Motivasi istri mempertahankan pernikahan sama dengan motivasi suami mempertahankan pernikahan. Motivasi suami dan istri mempertahankan pernikahan itu karena perintah Allah selesai. Nek kabeh karepe dhewe selesai, orang dino mari yo kabeh karepe dhewe. Nek motivasinya duit, ya pas kalau duit mari. Nek motivasinya itu ganteng, pas wis gak ganteng, mari. Nek motivasinya itu karena kuat, pas gak kuat, buyar. Kan begitu. Motivasinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu notoe tentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan kepentingan masing-masing individu. Selama apa seorang suami dianggap tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga berhak seorang istri mengajukan gugatan cerai, diberi aturannya. Tadi itu kalau dalam hubungan biologis paling enggak tanpa itu begitu. Nek sak bisa itu monggolah sampean. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Kan gitu ya. Dan memang hak untuk menceraikan itu ada di suami karena biasanya suami itu lebih bisa menjaga mulutnya. Kan gitu ya, iso ngempet. Saking ngempetnya kamu niblah ya iso kan gitu ya. Itu sebuah kekurangan tapi sekaligus kelebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, pasti kalau didiamkan istri itu juga semakin bertanya-tanya, tapi itu kelebihan juga. Nek gampang muni Nah, sementara istri itu tidak diberi kewenangan untuk menceraikan. Kewenangannya adalah menggugat, bukan kewenangan. Haknya adalah menggugat cerai. Karena biasanya memang
Kaum perempuan lebih sulit untuk mengendalikan apa yang ada di lisannya, kan gitu. Nah itu dalam pengetahuannya Gusti Allah. Dengan coba itu diwalik kan, usah tambahan kan gitu ya. Baik. At-talaqul ladzi yaqau bil ilah, cerai yang terjadi karena ilah. At-talaqul ladzi yaqau bil ilahi talaqun ba'in. Talak itu ada 3. Yang 1, 2 itu talak raj'i, talak yang bisa orang kembali. Yang ketiga itu tolak ba'in, kaiso balik. Nah, para ulama sepakat tolak atau talak atau cerai karena problem suami mengilah istri, maka tolak itu jatuhnya langsung tolak ba'in, kaiso balik. Ya, li'annahu law kana raj'iyan la amkana li zawji ay yujbiraha 'ala raj'ah li'annaha haqqun lahu. Karena kalau talak karena ilah itu, cerai karena ilah itu kategorinya talak raj'i, suami ada potensi memaksa istri untuk rujuk. Karena rujuk itu juga haknya suami. Begitu. Wa bidzalika la tatahaqqaqu maslahatu zawjain. Mungkin ya sing menang sing lanang terus. Ya. Wa hadza madzhab Abu Hanifah wa dzhab Malik wa Syafi'i wa Sa'id bin Musayyab wa Abu Bakr bin Abdurrahman ila annahu talaqun raj'i. Yang pertama tadi itu dianggap tolak ba'in itu pendapatnya Abu Hanifah. Al Imam Syafi'i dan yang lain-lain masih menganggap masih raj'i. Li'annahu lam yakun dalilun ala annahu ba'inun, karena tidak ada dalilnya tolak karena ilah itu tolak ba'in. Nah, inilah yang biasanya disebut kenapa Imam Syafi'i dan yang lain-lain itu masih dianggap, ya, Imam Syafi'i khususnya itu disebut nasirus sunnah. Karena lebih banyak berdasarkan apakah dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah ada atau tidak. Tidak bisa masuk kategori tolak ba'in menggunakan dalil menggunakan sabda Rasulullah SAW. Tapi ini Abu Hanifah itu dianggap ya sebagai ulama yang lebih banyak menggunakan pendekatan rasional, penalaan. Sehingga menurut Abu Hanifah, kalau dalilnya tapi kalau itu garai suami itu main-main dengan ilah, bisa itu pendapatnya Abu Hanifah, itu namanya ba'in. Iddatuz zaujatil mu'alla minha. Apakah istri yang diilah itu ada iddahnya? Sebagian berpendapat ada iddahnya. Dzahaba jumhur anna zaujal mu'alla anha tu'taddu kasairil mutallaqat li annaha mutallaqah. Ya, jumhur ulama ya, karena diilah ya ada iddahnya, karena diilah itu sama statusnya sebenarnya dengan dicerai. Ya. Berapa iddahnya? Ya, iddahnya adalah 3 kali bersih dari air. Gitu ya. Orang diilah hampir 6 bulan. Ya. Terus kalau tanda-tanda balik, maka dia punya masa iddah 3 bulan. Nah, nanti akan diceraikan.
Jadi boten saged langsung baru golek bojo maneh. Nek saiki akeh. Ngono ya. Oh, saya sidang mari wis oleh bojo anyar. Repot. Ini kan Urus sidang wis oleh. Oke. Macam-macam lah. Saya cakarepe dhewe niku gak hukum, cakarepe dhewe. Nah, itu masalah. Tetap berlaku hukum. Baik, itu terakhir pembahasannya. Pembahasan berikutnya itu tentang hak suami dari istri, kebalikan. Tapi sementara kalau kita cekap sampai di sini, nanti hak suami dari istri akan kita bahas di pertemuan akan datang.